warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hevi Auliana, nomor absen 11, kelas KP3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari kelas KP3B, nomor absen 14. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang prosedur audit bidang komputer dan teknologi informasi bank. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan sistem daring pada mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Bapak Septian Yuda Kusuma. Keep for watching. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai prosedur audit bidang komputer dan teknologi informasi bank. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas yang tentunya berkaitan dengan audit sistem informasi. Di antaranya, definisi dan tujuan audit sistem informasi, teknik dan pendekatan audit berbasis komputer, jenis audit sistem informasi, prosedur audit keuangan, pendekatan audit berbasis risiko, dan yang terakhir mengenai audit teknologi informasi perbankan. Baik teman-teman, mari kita mulai materi yang pertama mengenai definisi dari audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, menyediakan informasi yang relevan dan handal, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, serta menggunakan sumber daya dengan efisien. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari audit sistem informasi. Terdapat 3 poin yang akan kita bahas, yaitu ketersediaan informasi, kerahasiaan informasi, dan integritas. Poin pertama mengenai ketersediaan informasi. Jadi, audit ini dilakukan untuk menilai apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat. Poin selanjutnya mengenai kerahasiaan informasi. Jadi, audit ini juga dilakukan untuk menilai apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otoritas. Kemudian, tujuan terakhir dari audit sistem informasi yaitu integritas, untuk menilai apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu teknik dan pendekatan audit berbasis komputer. Terdapat 3 teknik, yaitu yang pertama, pengauditan sekitar komputer, yang kedua, pengauditan melalui komputer, dan yang ketiga, pengauditan dengan menggunakan komputer. Jenis audit sistem informasi. Yang pertama, manajemen teknologi informasi dan enterprise arsitektur. Merupakan sebuah audit untuk memverifikasi bahwa manajemen teknologi informasi telah mengembangkan struktur organisasi dan proses untuk memastikan lingkungan yang terkendali dan efisien untuk memproses informasi. Yang kedua, klien telekomunikasi, intranet, dan extranet, yaitu audit untuk memverifikasi bahwa kontrol telekomunikasi berada di tempat pada klien, server, dan jaringan yang menghubungkan klien dan server. Yang ketiga, sistem dan aplikasi, yaitu audit untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi yang tepat, efisien, cukup dikendalikan untuk memastikan berlaku, masukan handal, tepat waktu dan aman, pengolahan dan output pada semua tingkat kegiatan suatu sistem. Yang keempat, informasi pengolahan fasilitas, adalah audit untuk memverifikasi bahwa fasilitas pengolahan dikendalikan untuk memastikan pemrosesan tepat waktu, akurat, efisien,
dari aplikasi di bawah kondisi normal dan berpotensi mengganggu. Kemudian yang terakhir, pengembangan sistem. Suatu audit untuk memverifikasi bahwa sistem sedang dikembangkan memenuhi tujuan organisasi dan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku umum untuk pengembangan sistem. Saya, Hevi Auliana, sebagai pemateri kedua akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai prosedur audit keuangan, dalam hal ini prosedur audit sistem informasi. Baik, kita lanjut. Untuk prosedur audit keuangan itu sendiri, langkah yang pertama yaitu perencanaan audit atau yang biasa disebut dengan audit planning. Langkah pertama dalam perencanaan audit adalah menetapkan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan auditor itu sendiri. Pemeriksaan dilakukan oleh auditor atau akuntan ekstern dan independen terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan. Kemudian tujuan dari langkah yang pertama ini yaitu untuk menilai kelayakan atau kewajaran atau fairness laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu pemahaman sistem dan struktur pengendalian intern. Pada tahap ini, yang dilakukan oleh auditor adalah pemahaman terhadap sasaran yang akan diaudit. Jadi, auditor melakukan peninjauan atau pemahaman tentang pengendalian intern dengan melakukan pengumpulan informasi awal dan mengidentifikasi resiko-resiko yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pengumpulan bukti audit. Bukti audit ini sendiri dikumpulkan dengan sejumlah instrumen audit, kemudian dilakukan dengan pengujian dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk langkah yang keempat adalah melakukan evaluasi bukti pemeriksaan. Pada langkah evaluasi bukti pemeriksaan ini, setelah bukti-bukti audit dikumpulkan, auditor kemudian mengevaluasi bukti audit tersebut, apakah bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan tujuan dari audit itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya, masih pada proses evaluasi bukti pemeriksaan, dilakukan adanya dua tes. Untuk tes yang pertama yaitu test of controls, dan yang kedua adalah substantive test. Tes-tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian yang telah dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta untuk mengevaluasi apakah terdapat kekeliruan atau kesalahan, dan untuk menjamin laporan keuangan yang telah disajikan tersebut telah benar dan akurat. Kemudian langkah yang keempat yaitu komunikasi hasil pemeriksaan. Setelah pemeriksaan semuanya telah dilakukan dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah memberikan kesimpulan pendapat oleh auditor. Nah, di sini auditor menyiapkan laporan hasil audit mengenai temuan-temuan audit yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penyelesaian audit dibuat kesimpulan dan kemudian didapatkan rekomendasi untuk dikomunikasikan kepada manajemen perusahaan. Untuk subpembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan audit berbasis risiko. Baik, kita lanjut. Untuk pendekatan audit berbasis risiko itu sendiri terbagi menjadi 5 langkah ya. Yang pertama, mengumpulkan rencana dan informasi. Pada tahap ini, pemahaman proses bisnis, kemudian pengendalian risiko hasil audit tahun sebelumnya, dan penaksiran risiko bawaan serta informasi terakhir. Kemudian untuk yang kedua, mendapatkan pengertian internal control. Nah, pada tahap ini auditor memahami lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, kontrol internal yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, melakukan tes ketaatan, pengujian pelaksanaan kebijakan dan prosedur, kemudian melakukan pemisahan tugas dan fungsi serta sebagainya. Kemudian yang keempat, melakukan tes substantif. Tes ini merupakan bagian dari prosedur analitis pengujian atas keandalan dan keseimbangan laporan unit operasional. Dan yang terakhir itu menyelesaikan audit.
Pada tahap ini, auditor menyusun temuan atau rekomendasi, kemudian menyampaikan laporan hasil audit tersebut kepada manajemen perusahaan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai audit teknologi informasi perbankan. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 9/15/PBI tahun 2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Sesuai dengan PBI tersebut, yaitu pada pasal 15 sampai pasal 17, SKAI dituntut untuk melaksanakan fungsi audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap penggunaan teknologi informasi oleh bank. SKAI harus melaksanakan fungsi audit intern ini secara berkala dan kemudian melaporkannya kepada Bank Indonesia dalam laporan semesteran. Pelaksanaan audit teknologi informasi ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak ekstern yang independen dan kompeten apabila dalam hal ini SKAI mempunyai keterbatasan dalam kemampuan untuk melakukan audit teknologi informasi. Nah, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 dijelaskan bahwa agar pelaksanaan audit intern teknologi informasi atau TI ini dapat berjalan efektif dan dapat menjamin integritas data dan menunjang kelangsungan operasional bank, di sini SKAI dituntut untuk dapat sekurang-kurangnya melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyusunan dan mengkinikan pedoman kerja yang mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kemudian kertas kerja, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, SKAI dituntut untuk mampu mengidentifikasi area risiko teknologi informasi atau sistem informasi yang akan menjadi fokus pelaksanaan audit. Kemudian yang ketiga, SKAI dituntut untuk dapat melakukan evaluasi terhadap fungsi serta kecukupan pengendalian intern dalam sistem informasi bank-bank umum. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi terhadap fungsi dan kecukupan pengendalian intern dalam sistem informasi bank. Dan yang kelima, memastikan penerapan prinsip kerahasiaan atau di sini disebut sebagai confidentiality, integritas, dan ketersediaan IT. Yang keenam, yaitu SKAI dituntut untuk bisa melakukan evaluasi kepatuhan IT atau teknologi informasi bank terhadap ketentuan intern, kemudian ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta international best practice atau misalnya dalam hal ini ada ISO, IES, IEC, kemudian COBIT, ITIL, dan Capability Maturity Model. Kemudian yang selanjutnya, SKAI juga dituntut untuk bisa melakukan saran-saran alternatif perbaikan untuk mengatasi kekurangan aspek-aspek terkait TI atau teknologi informasi bank, khususnya di bidang pengamanan. Kemudian yang selanjutnya, SKAI dituntut untuk bisa melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, berperan sebagai narasumber dalam aspek pengendalian dalam hal bank melakukan pengembangan penyelenggaraan TI atau teknologi informasi seperti pengembangan aplikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.